Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Ahmad Haris Amirullah. Beberapa menit ke depan saya akan mengajak kalian lebih mengenal manusia purba. Penasaran? Penasaran? Materi kali ini adalah mengenal manusia purba. Artinya, saya akan mengajak kalian untuk lebih dekat dan lebih memahami terkait dengan manusia purba. Mulai dari definisi hingga jenis-jenis dan persebarannya. Yang pertama adalah definisi. Manusia purba disebut juga manusia prasejarah atau manusia praaksara karena hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Manusia purba yang paling tua ditemukan yang hidup di 4 juta tahun yang lalu. Manusia purba tersebar di seluruh belahan dunia, namun fosil yang paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Untuk persebarannya di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Sangiran, yang kedua adalah Trinil, yang ketiga adalah Wajak. Yang pertama Sangiran. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 15 km sebelah utara Surakarta, di lembah Sungai Bengawan Solo. Yang pertama di Sangiran. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 15 km sebelah utara Surakarta, tepatnya di lembah Sungai Bengawan Solo. Secara administratif, Kamasan Sangiran terbagi antara 2 kabupaten, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 1883, situs Sangiran pertama kali ditemukan oleh Skimuling. Lalu tahun 1934, ahli antropologi Koningswald memulai penelitian di area tersebut. Hingga tahun 1996, UNESCO mendaftarkan Waris Sangiran sebagai situs warisan dunia di daftar warisan dunia sebagai Sangiran Early Man Site. Yang kedua, Trinil. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Trinil merupakan kawasan di lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah sekitar 1 juta tahun yang lalu. Tahun 1891, Enjun Dubais yang adalah seorang ahli anatomi menemukan bekas manusia purba pertama di luar Eropa, yaitu spesimen manusia Jawa. Pada tahun 1893, Dubais menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Artinya, selang 2 tahun Enjun Dubais ini melakukan penelitian, maka ditemukan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Wajak. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rietschoten pada tanggal 24 Oktober 1888 di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada tanggal 31 Oktober 1888, Schluter menerima surat dari Rietschoten yang kemudian dibacakan dalam pertemuan Royal Society of Natural Sciences pada tanggal 13 Desember 1888. Jenis-jenis manusia purba saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo atau manusia yang lebih modern. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar, dan anthropus berarti manusia, dan paleo berarti tua, serta javanicus berarti Jawa. Meganthropus paleojavanicus ini hidup pada masa 1-2 juta tahun yang lalu pada masa Paleolitikum, zaman batu tertua. Bisa diingat kalau paleo adalah tua, litikum artinya batu tua. Ciri-cirinya bisa dilihat: tulang pipi tebal, rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, kening menonjol, badan tegap, makan tumbuhan, geraham besar, dan bentuk gigi homonim. Bisa dilihat fotonya nanti, gambarnya ini. Meganthropus paleojavanicus. Oke.
Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus, berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, Pithekos yang artinya kera, Anthropus berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Dapat disimpulkan, Pithecanthropus erectus merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Oleh para ilmuwan, Pithecanthropus erectus disebut Homo erectus. Ciri-cirinya mempunyai volume otak sekitar 900 cc. Mempunyai tinggi badan sekitar 165 cm sampai 185 cm. Berat badannya sekitar 80 kg sampai dengan 110 kg. Bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet, seperti namanya, Pithekos yang artinya kera. Yang kelima, bergantung dengan alam. Bentuk ubun-ubun yang lebih datar. Yang ketujuh adalah bagian belakang kepala lebih menonjol. Yang kedelapan, bentuk tulang pipi yang cukup tebal. 9, bentuk tubuh yang tegap. 10, ada gigi dan juga rahang yang besar serta kuat. Yang terakhir, hidung yang cukup besar. Bisa dibayangkan seperti ini gambarnya. Yang ketiga, Homo wajakensis. Ada beberapa ciri manusia purba jenis Homo wajakensis. Sebelum itu, saya membahas terkait dengan siapa itu Homo wajakensis. Tadi kan Meganthropus, Pithecanthropus sudah saya jelaskan namanya. Homo wajakensis, Homo adalah manusia, wajakensis adalah wajak. Bisa disimpulkan, manusia purba yang ditemukan di wajak. Mempunyai ciri-ciri yang pertama, mempunyai tinggi sekitar 130 cm sampai 210 cm. Yang kedua, ada tulang dahi yang panjang. Terdapat bentuk pipi yang menonjol ke samping. Selanjutnya, mempunyai kapasitas volume otak sekitar 1350 cm3 sampai 1450 cm3 dan otak sekitar kurang lebih 1300 cm3. Yang kelima, mempunyai bentuk tulang yang besar dan otot yang kuat. Yang keenam, mempunyai bentuk wajah yang horizontal dan lebar. 7, mempunyai bentuk dahi yang menonjol ke bagian dalam. Yang 8, mempunyai berat sekitar 30 kg sampai 150 kg. Yang ke-9, makan makanan yang sudah dimasak. Mereka sudah mengenal food producing, bukan food gathering lagi. Dari mengumpulkan makanan ke membuat makanan, kan? Makan makanan yang sudah dimasak. 10, dalam hidung tersebut, yaitu di antara mulut, adalah jarak yang begitu cukup jauh. Dari hidung ke mulut ada jarak yang cukup jauh. Cukup sekian saja materi yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kedepannya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, meskipun hanya melewati virtual seperti ini. Karena pada kondisi saat ini kita harus saling menjaga jarak dan saling jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.